Yang terhormat Rektor Universitas Widya Gama Malang, Dr. Anwar SHM Hum. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi, Dr. Betty Nuraini SEMM. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Jawa Timur, Galih Waskito MPD, Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Ngawi, Erlina Kusuma Wardani SPD, Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Magetan, Betty Hasdi Astuti SPD, Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Ponorogo, Iva Tri Agustina SPD, Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Madiun, Enti Dwiyanti SPD Aud, Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kota Madiun, Veskareni Udia Novitasari SE SPD Aud. Yang kami hormati Ketua Bebras Biro Universitas Widya Gama Malang, Fitri Marisa Eskom MPD PhD, seluruh tim dan dosen pendamping Bebras Biro Universitas Widya Gama Malang, seluruh peserta guru PAUD se-Madiun Raya, peserta berjumlah 400 guru, yang mana merupakan gabungan dari Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun, serta Bapak Ibu dosen Universitas Widya Gama Malang yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan selamat datang dan terima kasih kami sampaikan kepada para undangan dan hadirin sekalian atas berkenannya hadir dalam acara workshop Computational Thinking Guru PAUD di kalangan Himpaudi Madiun Raya pada Gerakan Pandai Bebras Biro Universitas Widya Gama Malang pada hari ini, Kamis 16 Januari 2025 secara daring. Hadirin yang berbahagia, seiring perkembangan zaman di era digital, berpikir komputasional menjadi kemampuan yang dianjurkan untuk dimiliki anak sejak usia dini. Kemampuan ini merupakan proses berpikir yang menggunakan pendekatan analitik dan algoritmik untuk merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Maka, diperlukan pengetahuan dan keterampilan berpikir komputasional dalam lingkup pendidikan mulai anak usia dini. Para undangan dan hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini terangkai sebagai berikut. Acara yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Widyagama, dan Mars Himpaudi. Acara yang kedua, sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi. Acara keempat, open speech oleh Rektor Universitas Widya Gama Malang sekaligus membuka acara. Acara yang kelima, foto bersama. Acara yang keenam, materi. Acara yang ketujuh, post test, kemudian dilanjutkan dengan penutupan dan sesi breakout room. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yakni menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya, Himne Widyagama, dan Mars Himpaudi. Hadirin dimohon pada sikap sempurna.
Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjalin, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, pendidik anak Indonesia, tampakkan wajah Indonesia, sifat jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akalnya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, Himpaudi, Himpaudi, jaya. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Sekretaris Umum Pengurus Pusat Himpaudi. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Yuni Herlina, MTPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Beras ketan dibuat lemang, dimakan bersama sambil bernostalgia. Ibu Bapak, selamat pagi menjelang siang. Oke, next saya di mute. Baik, yang terhormat,
Rektor Universitas Widyagama beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Biro Bebras Universitas Widyagama, Ibu Fitri Marisa PhD. Yang saya hormati para dosen pendamping, para narasumber dan fasilitator pelatihan ini. Dan yang saya banggakan tentunya ayah bunda guru PAUD dari beberapa kabupaten di eh, Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang saya hormati Ketua PW Himpau di Jawa Timur beserta untuk Magetan, Ponorogo, Madiun, dan Kota Madiun, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya pada hari ini kita semua masih diizinkan untuk bertemu, bertatap muka meskipun secara virtual untuk hadir mengikuti pelatihan pada hari ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Bunda, Bapak Rektor, kemudian Ketua Biro Bebras, Ibu Fitri. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari Ketua Umum kami, Bapak Dr. Betty Nuraini MM. Seyogyanya beliau yang akan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini dan menyampaikan sambutan, tetapi karena beliau harus mengikuti kegiatan lain yang tidak dapat beliau tinggalkan, maka beliau mengamanahkan kepada saya. Insya Allah ini tidak mengurangi makna pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Biro Bebras Universitas Widyagama yang menginisiasi pelatihan computational thinking ini. Dan ini sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten kota ya di Jawa Timur. Ini adalah bentuk komitmen dalam mendukung pendidikan anak usia dini yang profesional. Ini sangat sejalan dengan visi dan misi Himpaudi, di mana kami mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada ayah bunda, para guru PAUD, peserta pelatihan ini atas semangat dan antusias mengikuti pelatihan ini. Kehadiran ayah bunda di sini menunjukkan bahwa ayah bunda adalah pembelajar sejati dan semangat yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya. Ayah bunda hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita berada di titik penting perjalanan pendidikan kita di era revolusi 4.0 atau menuju society 5.0 itu yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, tantangan pendidikan itu semakin besar. Anak-anak tidak hanya dituntut untuk menguasai kemampuan secara akademik saja, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir yang lebih kompleks, seperti berpikir kritis, kreatif, juga solutif, dan kolaboratif. Nah, computational thinking ini merupakan salah satu pendekatan yang relevan untuk mewujudkan tantangan tersebut. Ayah Bunda, computational thinking atau CT ini bukan berarti mengenalkan teknologi atau perangkat canggih ya kepada anak usia dini, tetapi merupakan keterampilan berpikir yang membantu anak-anak kita nantinya mampu memecahkan masalah secara sistematis, kemudian dia mampu merancang solusi, kemudian dia mampu berpikir logis untuk akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, dengan mengenalkan Siti ini tentunya yang dihadirkan kepada anak-anak dengan melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di PAUD, kita sesungguhnya sedang membekali anak-anak dengan fondasi berpikir yang akan mereka gunakan sebagai dasar, sebagai modal mereka di masa yang akan datang dan digunakan sepanjang hidup mereka. Siti ini teman-teman dapat dikenalkan kepada anak-anak melalui aktivitas bermain. Kemudian diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi dan saling berinteraksi yang sederhana namun penuh makna. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang sesungguhnya sudah teman-teman lakukan dalam proses pembelajaran di PAUD itu bisa diberikan muatan Siti ini sehingga anak-anak kita memiliki kemampuan berpikir yang kompleks. Nah, disinilah peran guru yang sangat penting sebagai fasilitator pembelajaran yang menyediakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Nggih, keluar yen. Sedang merancang sebuah perencanaan pembelajaran, sedang merancang sebuah kegiatan, merancang desain kegiatan bermain untuk anak-anak, sesungguhnya teman-teman sedang menyiapkan pengalaman yang paling menyenangkan buat anak-anak. Karena pengalaman inilah menjadi sumber nanti anak-anak kita untuk belajar dan memperoleh pengetahuan baru.
Ayah Bunda, teman-teman sekalian, anak-anak yang kita pandang tiap hari, kita pandang, kita lihat senyumnya di dalam kelas, sesungguhnya adalah calon penerus bangsa ini. Makanya pemerintah sangat serius ya, sangat antusias untuk mewujudkan mimpi generasi emas di tahun 2002, 2045 nanti. Nah, generasi emas yang diharapkan itu sebenarnya seperti apa? Generasi yang komprehensif, generasi yang tangguh tentunya ya menghadapi segala tantangan. Kita tidak tahu nanti di masa anak kita tantangan apa yang akan mereka hadapi. Apakah akan lebih dahsyat dari apa yang kita hadapi pada saat pandemi kemarin ya. Ini dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk anak-anak kita dalam memecahkan masalah sehingga dia tetap bisa bertahan hidup ya, bertahan dalam komunitasnya. Maka kemampuan ini perlu kita persiapkan dari sekarang. Nah, ayah bunda sekalian, sebagai guru memiliki kesempatan emas dalam mempersiapkan keterampilan-keterampilan ini. Saya yakin dengan mengikuti pelatihan Siti ini, ayah bunda dapat mengenalkan Siti kepada anak-anak dengan cara yang sederhana, menyenangkan, sesuai dengan dunia mereka. Dengan cara yang berkesadaran, kemudian bermakna, dan menyenangkan atau menggembirakan, seperti deep learning yang dicanangkan oleh kementerian saat ini. Ayah bunda sekalian, harapannya pelatihan ini tidak hanya menjadi ajang untuk menambah pengetahuan saja, tetapi juga menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, bertukar pikiran, dan membangun jejaring profesional. Melalui pelatihan ini kita bisa berbagi, bisa saling bertukar pikiran, bisa saling sharing, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kita bisa berbagi, mendengarkan best practice atau praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita sehingga bisa kita implementasikan di satuan PAUD kita. Ini adalah salah satu manfaat ketika kita saling berkumpul sama-sama punya visi dan misi yang sama untuk sama-sama mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak kita. Mari bersama-sama kita jadikan pendidikan anak usia dini khususnya di beberapa kabupaten ini ya, ada di saya catat tadi di Ngawi, di Magetan, di Ponorogo, Madiun dan Kota Madiun sebagai model pendidikan yang inovatif, kreatif dan inspiratif. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga pelatihan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi kita semua. Pantun akhir saya, burung dara, burung nuri, terbang rendah masuk ke gua. Selamat mengikuti pelatihan Siti pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih atas Cakep. mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan oleh Ketua Pengurus Wilayah Himpau di Jawa Timur. Kepada yang terhormat, Bapak Galih Waskito, MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sekretaris Umum PP Himbaudi, Bunda Dr. Yuni Herlina yang mewakili Ibu Ketua yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Widyagama Malang, Bapak Dr. Anwar SH MHum. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bibras Biro Universitas Widyagama Malang, Dr. Fitri Marisa PhD. Kemudian yang kita hormati Ibu-Ibu Ketua BD Himpaudi Madiun Raya yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun,
Ponorogo, Ngawi, Magetan, juga beserta panitia yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang kami banggakan teman-teman Laskar Himpaudi Jawa Timur sebagai peserta workshop Computational Thinking dari wilayah Madiun Raya, dan juga pada hadirin dan undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Salam Himpaudi, cinta anak usia dini Indonesia. Himpaudi Jaya, Himpaudi Jaya, Himpaudi Jaya. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan penuh rasa syukur pada kesempatan yang berharga ini, kita semua dapat berkumpul bersama dalam mengikuti workshop Computational Thinking atau WCT untuk wilayah Madiun Raya pada tahun 2025. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya. Semoga berkah tersebut juga sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memulai melaksanakan serangkaian kegiatan program kemitraan yang luar biasa, yaitu antara PP Himpaudi, Universitas Widyagama Malang, dan tentunya dari PW dan juga PD Himpaudi se-Jawa Timur di dalam kegiatan Workshop Computational Thinking atau WCT. Bapak dan Ibu, hari ini kita merupakan serangkaian tahapan. Tahap pertama dan insya Allah dari 6 tahapan workshop City yang akan kita gelar di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur pada tahun 2025 ini. Terucap syukur dan terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada PP Himpaudi, Universitas Widyagama Malang, dan tentunya dari Bibres Biro Universitas Widyagama Malang yang menyelenggarakan program WCT ini dan memberi kesempatan kepada PTK PAUD di kabupaten dan kota untuk dapat mengakses kegiatan ini. Insya Allah pengetahuan yang mendasar ini tentang computational thinking merupakan salah satu dasar untuk kompetensi yang insya Allah akan diperlukan oleh para pendidik saat nantinya berinteraksi dengan peserta didik di dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat hal-hal yang mungkin berhubungan dengan kegiatan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana peran penting dari seorang guru, kemudian bagaimana kita merespon situasi dunia yang saat ini berubah, dan juga bagaimana kita sebagai PTK di bawah Himpaudi untuk senantiasa dapat mentransformatif, mengadaptasi dan merespon segala sesuatu yang berubah terkait khususnya dengan pembelajaran yang ada di anak usia dini. Pada hakikatnya kita semua setuju bahwa seorang guru atau seorang pendidik adalah menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa. Insya Allah pada tahun 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, kita akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan pada saat ini, bahwa bonus demografi pada tahun 2045, dan insya Allah yang akan memimpin bangsa ini adalah mereka, adalah anak-anak kita yang saat ini berada di tingkat PAUD dan SD, sekolah dasar. Maka kuncinya di sini adalah sumber daya manusia yang unggul. SDM yang unggul yang menentukan
ini adalah ada dua variabel, yaitu tentang kesehatan dan pendidikan. Dan insya Allah untuk 90% ditentukan oleh SDM. Siapa yang menunjang pendidikan tidak lain adalah guru, adalah kita. Jadi insya Allah dengan guru beberapa hal yang penting terkait dengan situasi dan kondisi guru PAUD kita di bawah Himpaudi. Hari ini panjenengan semua yang hadir pada kesempatan workshop City ini yakinkan bahwa panjenengan adalah para guru yang beruntung yang saat ini dapat diberi kesempatan untuk mengakses salah satu kompetensi yang memang insya Allah harus panjenengan pelajari dan pahami terkait dengan bagaimana menstimulasi anak-anak untuk dapat berpikir kritis, yaitu melalui kegiatan workshop computational thinking. Doa dan harapan kami kepada teman-teman peserta pada tahap pertama yang dimulai di Madiun Raya ini, ikuti semua kegiatan ini dengan seksama, selesaikan kegiatan workshop ini dengan tuntas, dan insya Allah panjenengan nanti akan mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa sebagai bekal panjenengan semua nanti untuk dapat menstimulasi peserta didik di lembaga panjenengan. Kami atas nama PW Himpaudi Jawa Timur sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada PP Himpaudi, Universitas Widyagama, dari tim Bebras dan juga teman-teman dari PD yang mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapatkan kemudahan, mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum melanjutkan acara berikutnya, sekali lagi saya himbau kepada seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan audio demi kelancaran kegiatan pada pagi hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak opening speech oleh Rektor Universitas Widyagama Malang yang sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Anwar SHM Hum, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Pengurus Pusat Himpaudi, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Himpaudi, Ibu Dr. Yuni Herlina. Saya hormati Ketua Wilayah Himpaudi Jawa Timur, Bapak Gali Waskito. Yang saya hormati Ketua Bebras Widyagama, Ibu Fitri Marisa PhD, dan tentu semua panitia yang hadir ya. Yang saya hormati, saya banggakan para pengurus Himpaudi yang ada di kabupaten kota yang bergabung di Zoom ini, dan tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan, saya cintai adalah para ibu bapak guru yang ibu dan bapak guru yang jadi peserta pada pelatihan computational thinking pada pagi hari ini. Tentu sebagai Rektor Universitas Widyagama Malang, bersyukur dan bangga dan berterima kasih atas kerjasama semua pihak, baik dari pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus kabupaten kota yang ada dalam grup ini, dan terutama pada pengurus Bebras Widyagama yang telah berinisiasi dan telah melaksanakan pelatihan ini yang sudah kesekian kalinya dilakukan ya. Kali ini dia lakukan untuk wilayah Kota Madiun ya, bertahap tentu juga ada Ponorogo, ada Ngawi, ada Magetan, dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, kita sama-sama tahu bahwa masa depan bangsa ini kita bisa melihat dari anak-anak kita yang ada di PAUD. Itulah masa depan bangsa kita yang sesungguhnya akan datang. Karena itulah penting sekali bagaimana memberikan pendidikan pada anak-anak kita yang berada di posisi PAUD itu.
Dan itu Bapak Ibu guru yang berada di posisi itu sebagai pengajar punya peran penting dalam menentukan masa depan bangsa kita. Tergantung bagaimana kualitas pembelajaran itu yang ada dilakukan di tingkat Bapak Ibu guru PAUD yang sebagai pengembangan amanah untuk mendidik anak kita di awal-awal mereka mengenyam pendidikan, baik secara formal maupun secara informal. Nah, Bapak sekalian, tentu latihan ini, kebetulan thinking ini penting sekali dipahamkan kepada Ibu Bapak Guru, karena bagaimanapun pendekatan problem solving penting untuk dijadikan basic pemahaman bagi para para murid kita. Jadi kalau berbagai literatur dan pandangan para pakar, bahwa masa depan nanti tentukan bagaimana orang itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi sehebat apapun sumber daya manusia itu, kalau dia tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi, maka akan lemah sumber daya manusia kita itu. Karena itu pendekatan computer thinking ini penting untuk mengajarkan mereka dari awal, anak-anak kita dari awal, bagaimana menyelesaikan masalah. Jangan sampai gampang putus asa. Bahwa pendekatan problem solving ini penting dipahamkan sedemikian dini supaya anak kita itu terbiasa dengan menghadapi tantangan, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Kita tahu bersama banyak sekali kasus ya generasi muda yang gampang sekali putus asa. Di Malang misalnya ini beberapa kali terjadi seorang anak mahasiswa lompat dari jembatan, lompat dari gunung tinggi karena mereka gampang sekali putus asa. Nah, pendekatan computer thinking ini bagian daripada upaya bagaimana mereka melatih untuk selalu ada solusi menyelesaikan setiap persoalan itu. Dan itulah tentu kegiatan ini bermanfaat betul untuk Bapak Ibu guru, memanfaatkan sebaik-baiknya kegiatan ini untuk menimba dan mengenyam pengalaman sebaik mungkin untuk Bapak Ibu guru bisa bertugas dalam dunia pendidikan itu terutama mendidik murid kita yang ada di tingkat PAUD itu. Terus sekali saya hormati, saya tidak berpanjang lebar. Tentu sekali lagi saya ucapkan selamat pada uh, Biro Beberapa Sudah Malang, khususnya pada Ibu Ketua ya, itu Bu Fitri Marisa Fisdi yang telah melakukan kegiatan yang berkali-kali. Itu saya berharap bahwa kerjasama ini selalu berlanjut. Juga terima kasih kepada pengurus Himpo di pusat dan wilayah, Kabupaten Kota tentunya juga telah bekerjasama dengan Beberapa Sudah yang sekian kalinya. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu berlanjut dan semakin baik, semoga semakin baik tentunya harapan kita, harapan kami semuanya. Nah, baik ya, Bapak sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan computer thinking ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Rektor. Sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengaktifkan kameranya. Jadi akan saya bantu, saya hitung mulai dari slide yang pertama. Oke, operator sudah siap ya? Siap, Oke, siap. Satu, dua, tiga. Halaman kedua. Satu, dua, tiga. Halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Halaman keempat. Satu, dua, tiga. Halaman kelima. Satu, dua, tiga. Halaman keenam. Satu, dua, tiga. Halaman ketujuh. Satu, dua, tiga. Halaman ke-8. Satu, dua, tiga. Halaman ke-9. Satu, dua, tiga. Halaman ke-10.
Satu, dua, tiga. Aku nggak dapat lagi. Mbok Ben. Ini Halaman Astagfirullahaladzim. ke-11. Satu, dua, tiga. Baik. Halaman ke-12. 13. 14. Ya sudah untuk sesi fotonya. Oke, baik. Terima kasih kepada operator. Sebelum memasuki acara inti, disampaikan kepada Bapak Rektor, Ibu Sekretaris Umum PP Himpaudi, dan Bapak Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Jawa Timur, kami berharap bisa mengikuti acara hingga usai. Namun, bila ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan, maka kami perkenankan meninggalkan acara. Mohon doanya agar acara berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Rektor. Ya, saya izin dulu, Oke, izin Pak makasih Rektor. semuanya ya, selamat pelatihan ini. Baik, Makasih ya. terima kasih. Terima kasih Bu Sukses Vini. semuanya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Gali. Oke, terima kasih Pak Gali. Baik, sekali lagi sebelum memasuki acara inti, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya dengan menggunakan virtual background yang sudah disediakan sesuai dengan daerah masing-masing, kemudian melakukan rename pada penamaan di Zoom, dan menonaktifkan audio demi kelancaran kegiatan pada pagi hari ini. Untuk presensi nanti akan disampaikan di akhir kegiatan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yakni workshop Computational Thinking, Guru PAUD di kalangan Himpaudi, Madiun Raya, pada Gerakan Pandai Bebras, Biro Universitas Widyagama Malang. Langsung saja kepada pemaparan materi yang akan disampaikan, yakni pengenalan Bebras dan Gerakan Pandai Indonesia, Biro Universitas Widyagama Malang. Materi yang kedua, pengenalan Computational Thinking untuk anak PAUD. Materi yang ketiga, pembuatan dan pembahasan soal Siti PAUD. Kemudian materi yang keempat, pembuatan akun Bebras dan pembahasan soal si kecil. Dalam hal ini, keempat materi akan disampaikan oleh Kepala Biro Bebras Universitas Widyagama Malang, Ibu Fitri Marisa Eskom MPD PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu MC sekaligus moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Widyagama Malang, Bapak Dr. Anwar SHM Hum. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Umum PP Himpaudi, Ibu Dr. Yuni Herlina. Dan yang kami hormati Bapak Ketua PW Himpaudi, Bapak Galih Waskita MPD. Dan yang kami hormati Ibu Moderator dari Bebas Widyagama, Ibu Hanifatus Sahro ST MTP MBA. Dan yang tak lupa kami cintai dan kami banggakan seluruh ketua seluruh ketua PD Himpaudi Madiun Raya, termasuk Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kota Madiun, dan Kabupaten Madiun. Dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh tim Bebras, dosen pendamping, dan tim teknis Universitas Widyagama Malang. Dan yang saya banggakan dan saya cintai adalah para peserta pelatihan Siti, yaitu Bunda-Bunda Guru Himpaudi Madiun Raya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini. Di acara pelatihan Computational Thinking ini, yaitu pada gerakan batch 6, Gerakan Pandai Bebras Pelatihan Computational Thinking untuk Guru Himpaudi Madiun Raya. Tidak lupa sholawat serta salam
kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bebras Indonesia yang telah mendanai kegiatan ini, kepada Rektor Untas Widyagama yang telah mengizinkan dan memfasilitasi acara ini, kepada Ketua PP dan PW Himpaudi yang sangat besar dukungannya dalam mendorong mewujudkan acara ini sehingga terselenggara dengan baik. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat yang besar baik diri kita sendiri maupun masyarakat luas. Bapak Ibu, izinkan saya langsung untuk menyampaikan materi sesuai dengan yang disampaikan eh, pada rundown acara dan yang disampaikan oleh Ibu Moderator bahwa materi pertama saya akan menyampaikan terkait dengan pengenalan Bebras. Jadi apa itu Bebras? Nah, semoga tidak bosan ya ketemu saya terus mulai dari materi pertama sampai dengan materi keempat. Bapak Ibu, eh, bisa jadi yang saya sampaikan ini nanti tidak sesuai dengan rundown, artinya bisa nanti maju ke acara yang mana acara yang tidak kalah penting ini adalah kegiatan nanti langsung ketemu dengan dosen pendamping, yaitu dalam acara breakout room. Nah, pada kesempatan kali ini materi akan saya sampaikan bisa sedetail mungkin, tapi kami upayakan tidak terlalu lama supaya tidak bosan, tapi juga tepat sasaran gitu. Jadi bisa jadi acara ini nanti kita jam 12 jika memang nanti waktunya adzan atau mungkin waktunya break, Bu Hani saya mohon diingatkan. Nah, setelah itu break kemudian kita lanjutkan gitu ya. Jadi yang saya akan sampaikan ini nanti ada 4 materi. Nah, materi pertama adalah tentang pengenalan Bebras dan gerakan pandai. Nah, mungkin dari bunda-bunda yang ada di Madiun Raya bisa jadi baru baru sekarang mendengar tentang Bebras. Terkadang orang mengucapkan susah Bebras, kadang di di mereka menyebutkan bebas gitu. Kadang babras gitu. Babras kalau bahasa Jawa itu luka-luka itu nggih, bunda-bunda. Nah, ini saya bertugas mengenalkan kenalan dulu dengan Bebras. Nah, Bebras kalau kita eh, googling gitu ya, googling Bebras itu pasti yang muncul ini kartun hewan berang-berang, kemudian ada gigi kelincinya. Nah, ini sebenarnya adalah eh, logo dari Bebras. Nah, kenapa memilih logo ini? Karena hewan ini memiliki karakter yang pantang menyerah dan cerdas. Nah, dengan harapan kalau mengikuti kegiatan ini, artinya kita atau para guru atau mungkin siswa itu berpikir secara komputasional diharapkan memiliki kecerdasan dan pantang menyerah yang tidak kalah dengan berang-berang ini gitu. Jadi kenapa eh, kartun artinya logo dari Bebras ini adalah kartun hewan berang-berang. Nah, terus hubungannya dengan Bebras, Bebras ini adalah nama dari hewan berang-berang dari bahasa Lituania. Nah, kenapa bahasa Lituania? Karena lahirnya gerakan computational thinking ini diinisiasi di Eropa, khususnya negara Lituania, baru menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia gitu. Nah, ini sebenarnya gerakannya ini adalah ingin menginisiatif berpikir komputasional kepada seluruh masyarakat. Nah, kalau seluruh masyarakat tentunya yang menjadi sasaran para guru dan murid. Nah, guru dan murid mulai tingkat PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA. Kenapa tidak?
tingkat mahasiswa tidak, karena ini memang gerakan ini sifatnya mengajarkan berpikir secara konsep berpikir secara komputasional dalam tingkat dasar gitu. Nah, awalnya memang mulai dari SD, tapi kemudian kami kembangkan khususnya di Bebras Biro Widyagama ini menginisiasi untuk PAUD dan alhamdulillah berhasil dan didanai. Nah, gerakan kita ini adalah gerakan keenam dari seluruh kegiatan yang dimulai dari Malang Kabupaten. Jadi kita seputar Jawa Timur. Nah, kemudian dalam kegiatan Bebras ini yang tidak kalah penting, eh, bunda-bunda sekalian, adalah kegiatan Bebras Challenge. Bebras Challenge ini adalah kegiatan kompetisi yang sifatnya memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang sudah mengikuti atau sudah mendapatkan materi tentang computational thinking itu untuk berkompetisi di tingkat dunia gitu. Jadi setelah para guru ini tersertifikasi, kemudian harapannya mengajarkan computational thinking ini kepada siswa, kemudian siswa akhirnya menguasai cara berpikir komputasional, kemudian untuk memotivasi atau mengukur kemampuan itu bisa mengikuti Bebras Challenge atau tantangan Bebras. Nah, berikut adalah website dari Bebras Dunia. Nanti bisa diakses melalui www.bebras.org. Nah, kemudian dari Bebras ORG ini, itu kalau kita lihat di webnya, itu terdiri dari 78 negara, termasuk Indonesia. Nah, itu di tahun 2003, ini data sampai tahun 2023, 2025, saat ini juga masih sama, 78 negara. Nah, kemudian dari Bebras Dunia tadi, Indonesia menjadi salah satu eh, wakil gitu ya, salah satu wakil dari salah satu negara yang mensondingkan kegiatan ini. Nah, ini eh, ada pada Bebras or ID. Jadi semua kegiatan Bebras Indonesia itu bisa diakses di Bebras or ID. Nah, kemudian ada satu lagi namanya Gerakan Pandai. Gerakan Pandai itu adalah Pandai kepanjangannya adalah pengajar era digital. Itu adalah inisiatif dari gerakan yang diinisiasi oleh Bebras Indonesia gitu. Kemudian gerakannya melakukan pelatihan seperti ini. Kemudian pendanaannya dari Bebras Dunia, di mana Bebras Dunia itu didanai oleh Google. Nah, jadi Google ini memiliki lembaga amal, yaitu Bebras URG, itu salah satunya adalah mendanai kegiatan ini. Nah, kemudian kegiatan puncaknya itu adalah Bebras Challenge. Itu biasanya diadakan di akhir akhir tahun, antara November, Desember. Kalau tahun 2024, maaf ini eh, slide-nya saya lupa ya. Jadi tahun 2024 itu tanggal 4 sampai 13 November 2024. Nantinya di tahun 2025 itu juga tidak jauh beda di tanggal dan bulan antara November Desember. Nah, kategorinya untuk Bebras Challenge itu memang dari tingkat SD, SMP, SMA. Nah, untuk TK dan PAUD memang belum ada, tapi kalau misalnya memungkinkan untuk TK dan PAUD untuk mengikuti boleh, tapi mengikutinya akhirnya masuk kategori si kecil. Masuk kategori si kecil itu adalah mulai dari PAUD sampai kelas 3 SD. Nah, ini adalah bukti keterlibatan atau Universitas Widyagama sebagai salah satu biro yang ditunjuk oleh Bebras Indonesia di antara 92 biro yang ada di Indonesia.
Dan sekarang bertemu dengan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan computational thinking. Jadi artinya kami sebagai perwakilan dari Bebras untuk memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu yang mana pelatihan ini nanti hasilnya adalah sertifikat standar internasional yang dikeluarkan oleh Bebras yang Orang iki ya tak buka. Nah, kemudian Bapak Ibu ini adalah statistik sampai bulan ini, statistik pergerakan dari pelaksanaan computational thinking yang sudah dilaksanakan. Ini biro kami, Universitas Widya Agama Malang, itu grafiknya cukup baik. Jadi pergerakan kita yang mana kita fokus ke Himpaudi, jadi kita fokus memang untuk guru-guru PAUD. Untuk yang biru-biru yang lainnya memang fokusnya ke SD, SMP, SMA, tapi memang kami memilih untuk fokus ke PAUD dengan alasan PAUD seharusnya menjadi ujung tombak atau dasar berpikir komputasional. Jadi dasar berpikir itulah kami bertekad untuk fokus ke guru-guru PAUD agar nanti bisa ditularkan ke murid-murid dari usia PAUD. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini eh, selalu terlaksana dengan baik. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua, khususnya para peserta, untuk serius mengikuti kegiatan ini sehingga nanti akan selesai sesuai dengan harapan dan Bapak Ibu akan tersertifikasi sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, ini sudah saya sampaikan terkait dengan Bebras Challenge. Baik, saya akan berganti ke slide berikutnya, yaitu tentang inti dari materi tentang computational thinking. Izin share screen dulu. Bapak Ibu, materi yang saya ajarkan kali ini adalah tentang pengenalan computational thinking. Sebenarnya ini adalah materi inti yang benar-benar harus dikuasai oleh seluruh peserta. Apa sebenarnya computational thinking itu dan bagaimana mempraktekannya. Nah, saya akan memulai dari latar belakang dulu, Pak Ibu. Jadi, kalau dilihat dari kondisi ya, ini adalah potret pendidikan kita, pendidikan di Indonesia, bahwa tidak, ini bukan menjadi rahasia lagi bahwa selama kita mengikuti proses pendidikan dari kalau zaman saya dulu tidak ada PAUD gitu ya, TK gitu ya, TK, SD, SMP dan seterusnya, itu memang kalau dirasakan itu kebanyakan, meskipun tidak semuanya ya, tapi sebagian besar adalah nuansanya seperti ini, belajar ujian dan belajar ujian. Baru nanti setelah universitas itu di tiba-tiba harus dipaksa gitu ya, mahasiswa itu harus me- menyesuaikan ini. Mulai dari manajemen diri, eksplorasi lingkungan, menemukan dan mengembangkan passion bakat, merancang karir, sampai dengan membangun dan mematangkan core skill. Nah, namun kalau kita bandingkan dengan yang di luar negeri, nah pendidikan di Eropa khususnya, ini kan idealnya ya, kita melihat di negara maju, masuk pada mengembangkan diri. Sedangkan SD sudah masuk pada eksplorasi, itu dilanjutkan menemukan dan mengembangkan passion dan bakat, SMA membangun dan mematangkan core skill. Nah, itu yang terjadi, faktanya begitu. Nah, ini menjadi problem. Nah, untuk itu, hal yang terkait dengan bagaimana membuat inovasi-inovasi tentang cara berpikir dalam dunia pendidikan itu sangatlah apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian segala benih-benih kemudian dari eh, falsafahnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu adalah benih persemaian dari kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, saat ini yang kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat itu eh, adalah kita menyambut Society 5.0, di mana Society 5.0 ini adalah hal-hal atau kondisi yang mana kondisi ini syarat dengan hal-hal digital. Jadi kalau eh,
4.0 ini hal digital saja cukup, tapi kalau 5.0 digital ini hal-hal yang berhubungan dengan computerized dan data ini menjadi satu eh, teknologi yang mau tidak mau harus membaur, harus digunakan oleh masyarakat kita. Nah, untuk itu kita melihat anak-anak kita ini nanti yang akan memegang zaman ini. Tentunya anak-anak kita harus dibekali karena zamannya ini adalah zaman istilahnya zamannya komputer begitu ya. Berarti anak-anak kita harus dibekali bagaimana sih komputer itu berpikir gitu. Jadi anak kita itu harus kita ajari bagaimana sih sebenarnya komputer berpikir. Nah, itulah yang mendasari kenapa gerakan computational thinking ini sangat penting. Nah, kemudian eh, falsafah ini juga didukung oleh menteri yang dulu ya, yang sebelumnya, yaitu bahwa kurikulum computational thinking itu diharapkan masuk ke semua sekolah gitu, bukan saja menjadi ekstra, tapi menjadi satu mata pelajaran gitu. Kemudian juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh foundernya. Jadi ini adalah founder. The role of the teacher is to create the condition for invention rather than provide ready-made knowledge. Artinya guru itu seharusnya menstimulus siswa untuk bisa mengcreate bagaimana kita itu bisa menyiapkan anak-anak kita itu untuk bisa create. Jadi kita tidak memberikan sebuah hal praktis begitu yang mana mereka langsung bisa melakukan tanpa mereka mengembangkan gitu. Jadi tidak ini adalah hal yang harus diselesaikan dengan inovasi cara berpikir. Nah, cara berpikir komputasional ini sangat berpotensi berhubungan dengan apa yang menjadi ini yang menjadi tujuan ini. Nah, untuk itu foundernya dari Bebras Indonesia, Ibu Inge, Dr. Inge adalah merupakan presiden dari Bebras Indonesia yang menyatakan dan mengadopsi dari apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro bahwa eh, Siti adalah sebagai pendidikan Siti adalah penyemaian benih kebudayaan digital gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat dari apa yang sudah ada di dalam Al-Quran eh, tentang himbauan atau perintah ya, perintah untuk kita sebagai umat manusia itu harus berpikir itu ada banyak kalimat atau banyak kata yang bermakna berpikir. Antara lain afala ta'qilun yang artinya apakah kamu tidak berakal, afala tatafakkarun artinya apakah kamu tidak berpikir, kemudian afala yatadabbarun artinya apakah mereka tidak merenung, kemudian afala tubsirun apakah kamu tidak memperhatikan. Jadi hal-hal kata-kata ini yang ada dalam Al-Qur'an mengisyaratkan manusia diperintahkan untuk berpikir. Kemudian kisah-kisah para nabi, kisah-kisah eh, para salafus soleh itu juga mengajak kita memberikan informasi kepada kita bahwa manusia itu memang harus berpikir. Artinya berpikir ini berpikir secara kritis sehingga dapat melakukan problem solving dengan baik. Nah, kemudian didukung lagi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an bahwa ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman mereka, dan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Artinya, kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak PAUD, itu harusnya menyesuaikan dengan zaman mereka. Jadi kalau kita menyesuaikan, kita mengajarkan sesuai dengan zaman kita, itu memang tidak akan bisa ditangkap secara maksimal karena apa yang disampaikan oleh Saidina Ali memang benar adanya bahwa anak-anak kita ini sekarang tumbuh di era digital. Maka kalau kita bandingkan kita belajar HP dengan anak-anak kita belajar HP itu jauh lebih cepat mereka. Ya karena mereka hidup di zaman digital begitu. Sedangkan kita dulu hidup di zaman yang mungkin waktu kita masih kecil itu belum ada perangkat teknologi yang seperti sekarang gitu. Maka untuk itu tantangan kita sebagai para pendidik harusnya kita bisa mengadaptasi konsep berpikir yang mana sesuai dengan zaman yang sekarang kita hadapi atau dihadapi oleh anak-anak kita. Nah, kemudian
kalau kita melihat dari kecakapan abad 21, yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Nah, ini kan hal-hal yang memang terkait dengan bagaimana bisa bertahan, artinya bertahan atau eksis di era abad 21. Jadi ada empat ini. Nah, dari empat ini ternyata masih belum cukup. Di mana empat ini perlu dilengkapi dengan 2C. Nah, 2C di sini adalah computational thinking dan compassion. Nah, jadi untuk bisa cakap dalam abad 21, 2C. Baik, kita bahas untuk yang C pertama, computational thinking. Nah, ini kita masuk ke inti materinya bahwa computational thinking adalah sekumpulan metode berpikir untuk memahami sebuah permasalahan yang kompleks, untuk kemudian menyusun kemungkinan solusi yang bisa digunakan, lalu mempresentasikannya sehingga komputer atau manusia atau keduanya dapat memahami. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, setelah kita mengetahui apa itu computational thinking dalam slide ini, berarti kita sepakat dan paham bahwa computational thinking itu bukan belajar program komputer. Kita bukan hanya tidak sespesifik misalnya kita belajar program komputer atau kita belajar eh, harus menggunakan perangkat komputer tidak. Sambung, Jadi Nek. computational thinking itu adalah Tak sambung. proses berpikir atau konsep berpikir. Bisa menjadi sebuah proses pemikiran, bisa metode penyelesaian masalah, yang mana metode ini mengadopsi cara berpikir komputer. Jadi bisa jadi Siti ini dilakukan oleh komputer itu sendiri pastinya, dan juga tidak menutup kemungkinan manusia menyelesaikan masalah dengan konsep komputer berpikir gitu. Nah, mengapa computational thinking itu diperlukan, Bapak Ibu? Kalau kita melihat dari beberapa keunggulannya, salah satunya bahwa komputer itu berpikirnya terstruktur, Bapak Ibu. Jadi komputer itu melakukan sesuatu itu atau mengerjakan perintah yang diperintahkan dalam program itu terstruktur. Artinya dia terurut begitu, tidak random gitu. Artinya tidak tidak apa pecah konsentrasi dan seterusnya. Kalau misalnya pecah jalurnya itu maka programnya akan error begitu. Jadi itu maksudnya terstruktur. Jadi dengan berpikir terstruktur, misalnya kita diadopsikan ke anak kita, maka anak kita akan lebih bisa fokus gitu. Bisa fokus sehingga menyelesaikan masalah itu lebih tepat dan cepat. Kemudian keunggulannya lagi bahwa komputer itu, cara berpikir komputer itu menyelesaikan masalah dengan langkah yang praktis. Jadi programmer itu, Bapak Ibu, berlomba-lomba bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu secara cepat. Jadi katakanlah, oh ternyata masalah ini harus diselesaikan dengan 10 langkah. Kalau programmer berpikirnya bagaimana 10 langkah itu dipangkas jadi 5 langkah begitu. Jadi memang cara berpikir orang-orang yang di dunia komputer itu memang begitu. Jadi ingin menyelesaikan masalah secara cepat. Sehingga nanti hasilnya pun akan lebih efektif dan efisien begitu. Nah, dengan ini kita adopsikan ke anak-anak kita, maka diharapkan anak-anak kita itu bisa praktis menyelesaikan masalah dan efektif gitu. Kemudian kelebihannya lagi bahwa computational thinking itu ada perencanaan artinya. Jadi Siti adalah konsep yang dulu sebelum program ditulis. Artinya ada perencanaan. Melakukan sesuatu itu ada planning begitu. Ada planning, perencanaan entah itu ditulis atau apa. Artinya melakukan sesuatu itu sebelum melangkah itu memang sudah ada rencana. Rencana nanti kemana, kemana, kemana. Jadi tidak langsung eh, melakukan begitu. Kalau langsung action nanti ternyata ada yang tertinggal. Nah untuk itu sesuai dengan konsepnya cara berpikir komputer itu melakukan sesuatu itu harus terkonsep dulu gitu. Kemudian eh, bahwa Siti ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang. Jadi dalam semua masalah atau kasus apapun itu kita bisa menyelesaikan dengan cara computational thinking gitu. Yang mana computational thinking itu luarannya adalah bahwa anak-anak kita itu dapat melakukan problem solving dengan baik. Nah, kemudian dasar berpikirnya lagi, mengapa Siti ini diperlukan, ya, bahwa karena nantinya banyak solusi yang lahir dan dalam bentuk aplikasi, software maupun sistem komputer, maka dibutuhkan computational thinking. Jadi anak-anak kita nanti
jangankan nanti, sekarang saja anak-anak kita sudah menghadapi aplikasi yang sedemikian canggih, maraknya AI. Nah, apalagi nanti untuk 5 atau 10 tahun ke depan itu akan lebih canggih lagi, sehingga anak-anak kita harus bisa mengikuti eh, cara berpikir komputer ini. Nah, kemudian C yang kedua itu adalah compassion. Compassion ini adalah kepedulian yang lebih kuat daripada empati. Begini. Jadi, computational thinking itu memungkinkan anak-anak itu bisa berpikir secara praktis, smart, kemudian akhirnya kan imbasnya menghasilkan solusi-solusi yang canggih. Nah, namun Bapak Ibu, salah satu kekurangannya karena ini adalah teknologi, bagaimanapun teknologi itu memang seperti pedang bermata dua, artinya dia tinggal digunakannya untuk apa begitu. Jadi anak kita harus kita bekali dengan kepedulian kira-kira teknologi ini baik digunakan atau tidak gitu. Contohnya misalnya yang sekarang ini Bapak Ibu, eh, anak-anak muda khususnya atau mungkin orang-orang komputer gitu ya, sering diiming-imingi bagaimana bekerja sama dengan aplikasi judol. Nah, aplikasi judol yang sekarang marak itu memberikan iming-iming eh, meng-hire para programmer atau para praktisi bidang komputer itu dengan iming-iming imbalan yang besar jika bisa membuat program judol. Nah, compassion ini harusnya bisa mengimbangi. Artinya eh, ini boleh dilakukan atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalnya anak kita sudah dibekali computational thinking dan mereka secara secara CT itu bagus, mereka juga perlu dibekali ini agar bisa menyeimbangkan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, ini dua hal ini adalah penting. Nah, ini juga sudah saya sampaikan. Nah, baik, ini sekiranya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan. Nah, sekarang menuju ke lebih detail lagi, yaitu Ngapunten, Bu. tentang tahapan Siti. Jadi, Bu Fitri, yang ngapunten. kita pelajari tadi adalah eh, konsep dari Siti itu seperti apa gitu. Nah, setelah konsep, kita perlu memahami bagaimana sih langkah-langkahnya, karena nanti eh, Siti ini harus diterapkan. Jadi, Siti ini tidak hanya sekedar konsep yang dipahami, tapi diterapkan oleh para peserta, sehingga diharapkan dengan diterapkan kepada anak-anak kita ini, maka anak-anak kita punya bekal cara berpikir komputasional. Nah, untuk itu, eh, Bapak Ibu peserta di sini harus memahami tahapan dari computational thinking. Nah, berikut adalah tahapan dari computational thinking. Nah, ada 4 tahapan computational thinking. Nah, ini mohon benar-benar diperhatikan dengan baik, karena ini nanti yang akan Bapak Ibu praktekkan di dalam micro teaching. Ada 4 tahapan Siti. Yang pertama adalah dekomposisi. Mohon maaf untuk peserta, dimohon untuk tidak mencoret-coret di. Baik, kita mulai dari langkah pertama adalah dekomposisi. Nah, dekomposisi, kemudian langkah kedua adalah pattern recognition, langkah ketiga adalah abstraksi, dan langkah keempat adalah algorithm design. Baik, mari kita kupas satu persatu. Dekomposisi, apa sih dekomposisi? Gitu. Jadi kalau dari pengertiannya, dekomposisi itu adalah mengurai permasalahan yang kompleks atau sistem menjadi masalah yang lebih sederhana. Gitu. Jadi katakanlah nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan dengan tema-tema yang sudah kami pilihkan di dalam template. Jadi sebelumnya kami sudah mengenalkan dulu soal-soal praktek untuk eh, proses micro teaching ini. Jadi nanti Bapak Ibu para peserta bisa mempelajari lebih jauh tentang ini, kemudian nanti dibimbing oleh dosen pendamping. Nah, sekarang kita membahas tentang dekomposisi. Nah,
Di komposisi ini contohnya misalnya seperti apa? Karena mengurai permasalahan yang kompleks atau sistem menjadi permasalahan yang lebih sederhana. Contohnya, kita saya mengambil salah satu contoh yang ada di dalam soal-soal yang sudah kami bagikan dalam template itu tentang mencapai ayunan. Jadi katakanlah kita ingin mengajak siswa, murid-murid kita itu untuk mencapai ayunan. Entah itu dilaksanakan praktek langsung ataukah ada ilustrasi gambar. Monggo bisa dikondisikan. Jadi misalnya eh, tujuannya ya, jadi yang menjadi tema itu adalah untuk mencapai ayunan. Nah, di komposisi itu pada posisi yang mana? Yaitu mencapai ayunan menjadi langkah-langkah kecil gitu. Jadi untuk mencapai ayunan itu kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk mencapai ayunan itu supaya efektif kita memecah ke langkah-langkah kecil. Misalnya jalannya harus seperti apa, nanti ketemu ini bagaimana dan seterusnya. Jadi intinya kita kita eh, kelompok-kelompokkan supaya lebih mengenali bahwa nanti itu untuk mencapai ayunan itu akan ketemu dengan apa saja. Katakanlah di situ nanti ada pohon, ada tempat sampah, ada jalan atau apa. Kita kita pastikan mengelompokkan dulu dengan eh, dipahamkan kepada anak-anak, yaitu namanya dekomposisi. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah pattern recognition. Nah, pattern recognition ini adalah pemilihan pola dan mengelompokkan yang polanya sama di antara atau di dalam permasalahan, gitu. Jadi setelah tadi itu di decomposition itu memecah-mecah ke langkah-langkah kecil, langkah berikutnya dilakukan memilih pola. Misalnya, kalau topik ayunan tadi, misalnya mengenali pola tanda di sepanjang jalan menuju ayunan. Nah, itu contoh dari pattern recognition. Nah, setelah itu, abstraksi atau abstraction. Abstraction ini adalah setelah kita mengajarkan kepada anak untuk memilih pola, sehingga mereka bisa mengenali tanda-tanda ini, tanda-tanda di sepanjang ayunan. Abstraksi itu kita mengajak anak lebih fokus lagi, yaitu dengan fokus pada hal-hal penting dan relevan serta mengabaikan yang tidak penting. Jadi ini kita mengajarkan anak untuk fokus dan tidak distrak. Jadi fokus pada informasi yang penting saja untuk mencapai tujuan dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Katakanlah misalnya di sepanjang ayunan, untuk mencapai ayunan tidak ke sungai ya berarti tidak perlu berpikir di sungainya begitu. Jadi supaya mengurangi beban berpikir dari anak-anak. Dan yang terakhir adalah algoritma desain atau algoritma. Algoritma itu adalah setelah melakukan tiga hal ini, maka kita mengajak ke anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara SMART, specific, measurable, atau achievable, relevan, dan time based. Nah, ini kita intinya mengajarkan mereka untuk mengurutkan langkah yang jelas untuk mencapai ayunan gitu. Jadi ini adalah 4 tahapan Siti. Jadi sebagai awalan nanti saya akan mengenalkan contoh-contohnya yang lebih detail itu bagaimana gitu Bapak Ibu. Nah, eh, prinsip dari Siti ini adalah prinsip HOTS, Bapak Ibu, jadi action dan creation. Jadi ini konsep tidak lagi menggunakan low order thinking dan pastinya menunjang kurikulum merdeka. Nah, sering kali waktu awal kita ingin menginisiasi penerapan Siti di PAUD itu sempat dipertanyakan, apakah memungkinkan menerapkan Siti itu untuk siswa PAUD. Nah, kami memberanikan diri eh, sangat memungkinkan dan dan alhamdulillah memang diberikan kelancaran ya. Jadi program kita itu mulai dari awal sampai akhir insya Allah sekarang dan seterusnya juga lancar dan sudah ada 1.000 lebih guru-guru PAUD yang tersertifikasi di wilayah Jatim dan semoga program untuk Madiun Raya dan seterusnya. Nah, ini kami coba lebih memudahkan Bapak Ibu untuk memahami dan mempraktekkan bagaimana sih penerapan computational thinking untuk anak usia dini. Nah, Mohon maaf, Bu Fitri, karena mungkin dasar berpikirnya adalah untuk menyiapkan mereka di era digital, maka kita harus membekali dengan Siti. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah,
harapannya jika anak-anak terbiasa memiliki kemampuan computational thinking sejak usia dini, diharapkan pola berpikir ini akan membantu mereka tumbuh dengan kemampuan berpikir kritis, logis, dan mampu mengurai masalah kompleks yang nantinya mereka hadapi di era globalisasi. Nah, kemudian bagaimana penerapannya? Nah, penerapannya ini eh, tidak seperti penerapan yang dilaksanakan di SD, SMP, SMA. Kalau SD, SMP, SMA memang salah satu kegiatannya adalah senam bebras. Artinya senam bebras itu mengasah otak, gitu ya, mengasah berpikir anak-anak dengan mengawali pelajaran dengan mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal bebras pada buku bebras. Nanti Bapak Ibu akan kami perkenalkan bagaimana soal-soal bebras dan nanti akan kami bagikan juga dalam bentuk soft file untuk soal-soalnya. Nah, itu bisa eh, dari terutama yang si kecil itu banyak yang bisa diterapkan untuk siswa PAUD. Artinya bukan mereka yang membaca, tapi para guru bisa memahami soalnya, terus anak-anak bisa diajak untuk mengerjakan. Tapi Bapak Ibu, fokus kita di sini tidak hanya di situ, kita akan lebih ke fokuskan ke tema. Tema sesuai dengan mata pelajaran PAUD gitu. Jadi kita akan mengambil contoh sehari-hari yang lebih sederhana gitu. Baik, selanjutnya adalah menerapkan tentang bagaimana tema tema dari pelajaran yang nanti diajarkan ke siswa PAUD yang bermuatan Siti. Nah, eh, Bu Moderator, apakah boleh saya lanjutkan atau break? Oh, mungkin bisa break dulu, Bu, karena ini sudah pukul 12, kita break mungkin 15 menit. Oh, sebentar, saya tidak dengar sebentar. Oke, bagaimana, Bu Oke, Heri? mungkin kita bisa break dulu karena jam sudah menunjukkan pukul 12. Kita break Baik, untuk Isoma. baik. Baik, kalau begitu saya kembalikan dulu kepada Bu Hani selaku moderator. Terima kasih, Bu Hani. Oke. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, jadi waktunya kita untuk break sholat dulu. Saya berikan waktu 15 menit, jadi kita akan kembali mendengarkan pemaparan materi lagi oleh Ibu Fitri pada pukul 12.15. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk break benar-benar tidak perlu keluar dari Zoom, jadi biar nanti langsung untuk melanjutkan mendengarkan materi dari Ibu Fitri. Untuk presensi akan kami share nanti di akhir sesi sekaligus dengan post-test. Di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang terkenal sebagai kota pendidikan dengan cuaca yang sejuk sepanjang tahun, wisata alam yang menakjubkan, bangunan bersejarah yang ikonik. Selamat datang di Kampus Inovasi Universitas Widyagama Malang, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik dan berkompeten dalam menghasilkan sumber daya unggul. Letak Universitas Widyagama dapat diakses dengan mudah dari berbagai moda transportasi, mulai dari exit tol Singosari, stasiun kereta api Kota Malang, Bandara Abdurrahman Saleh, dan Terminal Bus Arjosari. Sejak didirikan pada tahun 1971 oleh Yayasan Pendidikan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama, kampus ini mengalami beberapa perubahan nama, sampai pada tahun 1985 menjadi Universitas Widyagama Malang. Akan beberapa program studi yang meliputi 4 fakultas dan 1 pasca sarjana, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian. Proses pendidikan yang kami lakukan adalah untuk melahirkan alumni yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengedepankan
kualitas atau mutu dengan biaya yang terjangkau. Karena itu, saya mengajak kepada siapa saja, mari bergabung di Universitas. Baik, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Mohon maaf tadi tidak mendengar soalnya putus-putus Bu Hani. Baik, saya mulai lagi ya Bapak Ibu. Izin share screen dulu. Apakah screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Baik, baik. Kali ini sampai pada materi tentang praktek. Nah, kalau yang sudah kita pelajari di sebelum break tadi tentang konsep dan bagaimana langkah-langkahnya, tentang dan juga sekilas tentang seperti apa contohnya. Nah, sekarang kita akan lebih detailkan untuk prakteknya. Nah, ini dasarnya dari Siti ini ya. Jadi ada empat langkah: dekomposisi, pattern recognition, kemudian abstraction dan algorithm. Nah, kita akan coba mulai dari dekomposisi. Nah, misalnya eh, kita mengambil satu contoh untuk satu tema tertentu. Dekomposisi contohnya bagaimana? Nah, ini di dalam slide ini sudah kami lengkapi dengan contoh yang ada di YouTube dari peserta sebelumnya. Ini peserta yang kami ambil dari video-video terbaik. Nah, itu sudah kita bekalkan di dalam slide ini yang nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Nah, sekarang kita contohkan mendekomposisi itu seperti apa. Misalnya mendekomposisi tugas. Nah, mendekomposisi tugas itu adalah mengurai masalah yang besar menjadi hal-hal yang lebih kecil dan menjadi menjadi satu atau beberapa konsep yang nanti akan dijalankan oleh anak-anak gitu. Nah, itu eh, contohnya dalam mendekomposisi. Nah, kita akan lebih detailkan misalnya. Misalnya begini, anak-anak memecah tugas yang tugas besar ini, yaitu merapikan mainan menjadi beberapa langkah kecil gitu ya. Jadi temanya misalnya anak-anak kita ajarkan tema merapikan mainan. Nah, maka yang dinamakan dekomposisi itu bagaimana? Dekomposisi itu mengelompokkan mainan berdasarkan jenisnya. Misalnya boneka disendirikan, mobil-mobilan disendirikan, balok disendirikan. Nah, itu yang dimaksud dekomposisi. Gitu. Jadi karena di sini tujuannya adalah temanya merapikan mainan, tentunya dengan asumsi mainan itu terdiri dari berbagai macam jenis. Maka yang dimaksud dekomposisi itu adalah anak kita ajak untuk mengelompokkan boneka sendiri, mobil-mobilan sendiri, balok sendiri, atau kelereng sendiri gitu. Lalu anak-anak kita ajarkan untuk menempatkan yang sudah dikelompokkan itu sesuai dengan tempat masing-masing. Nah, itu adalah contoh dari eh, dekomposisi. Nah, ini nanti bisa dilihat contohnya di YouTube. Nanti akan kami bagikan materinya. Nah, contohnya lagi, misalnya kita masuk dalam beberapa tema, misalnya ya. Ini juga ada eh, secara detail petunjuk untuk untuk Bapak Ibu mempraktekkan ke anak, untuk mempraktekkan micro teaching ke anak-anak, itu sudah kami bekalkan langkah-langkahnya. Langkah dekomposisi bagaimana, kemudian abstraksi bagaimana, temanya apa, itu ada semua. Nah, ini kita akan di sini saya akan sampaikan beberapa di antaranya. Nah, contohnya misalnya aktivitas temanya adalah aktivitas untuk menyusun puzzle. Nah, dalam menyusun puzzle itu, dekomposisi itu seperti apa? Nah, guru bisa memberikan anak-anak puzzle sederhana yang terdiri dari beberapa bagian. Nah, mereka diajak untuk belajar memecah gambar besar menjadi bagian-bagian kecil dan kemudian menyusunnya kembali. Nah, itu untuk dekomposisi. Jadi memecah beberapa bagian kecil itu tadi. Misalnya tema berikutnya misalnya proyek kerajinan misalnya. Jadi tentang kerajinan tangan misalnya. Nah, di komposisi itu posisinya di mana? Saat membuat kerajinan tangan,
Guru mengajarkan anak-anak untuk membagi proses menjadi langkah-langkah kecil, seperti mana dulu yang dilakukan, menggambar, kemudian memotong, kemudian menempel. Siapa yang bagian menggambar, siapa yang bagian memotong, siapa yang bagian menempel, misalnya begitu. Nah, ini adalah langkah-langkah dekomposisi. Contohnya lagi, misalnya, eh, misalnya tentang menceritakan sebuah cerita atau menceritakan sebuah kejadian, gitu. Maka langkah dekomposisinya kita bisa meminta anak-anak untuk menceritakan kembali sebuah cerita dengan membaginya awalnya ini, tengahnya ini, akhirnya ini. Kemudian kita dapat membantu mereka memahami struktur dan urutan kejadiannya yang targetnya itu. Nah, ini adalah contoh dari dekomposisi. Nah, beralih ke langkah berikutnya yaitu pattern recognition. Pattern recognition seperti yang kita pelajari tadi bahwa adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan tren dalam data atau situasi. Dan hal ini membantu dalam memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Nah, contoh konkretnya bagaimana untuk pattern recognition? Nah, ini contohnya ya, contoh dari beberapa tema Bapak Ibu. Ini juga ada, insya Allah ada di soal-soal gitu ya, di soal-soal yang sudah kami sediakan gitu. Contohnya permainan berulang, temanya tentang permainan berulang. Nah, pattern recognition-nya itu misalnya begini. Jadi kita bisa mengajak anak untuk menggunakan permainan yang melibatkan pola berulang. Misalnya seperti tepuk tangan berirama atau lagu anak-anak dengan lirik berulang gitu. Jadi kita me- memberikan atau istilahnya kita mengajak anak-anak untuk melatih, oh ini ingatannya polanya begini, setelah itu ini, dan setelah itu apa, begitu. Nah, ini adalah pattern recognition. Contohnya lagi, misalnya aktivitas penyusunan balok. Dalam aktivitas penyusunan balok, pattern recognition itu contohnya guru mengajak anak-anak menyusun balok dengan pola warna atau bentuk tertentu. Lalu minta mereka melanjutkan pola tersebut. Nah, itu contoh dalam eh, pattern recognition yang ada pada tema penyusunan balok. Atau kalau misalnya anak SD karena sudah mengenal angka, misalnya deret gitu ya, angka deret 1, 3, 5, 7 begitu itu diminta untuk mengingat gitu ya, mengingat polanya seperti itu. Tapi karena ini anak PAUD, jadi kita berikan contoh-contoh sederhana sesuai dengan yang dimampu oleh mereka. Kemudian contohnya lagi, pattern recognition itu mengamati alam. Dalam mengamati alam, kita bisa mengajak anak mengamati pola alam, seperti urutan siang dan malam, atau perubahan cuaca, atau eh, musim ya, misalnya negara dengan 2 musim, Indonesia 2 musim, kemudian misalnya kalau negara yang 4 musim itu dimulai dari apa atau apa. Nah, ini untuk memberikan ingatan tentang pola yang ada di dalam tema tersebut. Nah, ini Bapak Ibu tentang pattern recognition. Berlanjut ke langkah ketiga tentang yaitu langkah abstraction atau abstraksi, di mana abstraksi ini adalah proses menyaring informasi penting dari detail yang tidak relevan untuk memahami inti dari sebuah masalah atau konsep. Dan ini membantu dalam fokus pada aspek-aspek yang paling penting dan menerapkan solusi secara efektif. Ini secara teorinya. Nah, sekarang kita praktekkan contoh abstraksi itu seperti apa. Nah, misalnya abstraksi untuk tema mengidentifikasi cara-cara membuat sandwich misalnya. Nah, abstraksinya itu di bagian mana? Nah, contohnya misalnya gini, anak-anak akan diajak fokus pada langkah-langkah penting. Jadi, kalau tadi di dalam pattern recognition itu kita mengenalkan atau kita mengajak anak untuk mengingat polanya, maka kalau pattern abstraction itu melanjutkan pattern itu tadi dengan memastikan anak-anak itu benar-benar fokus pada pola tersebut sehingga tidak terkecoh dengan hal yang tidak penting. Jadi mengabaikan yang tidak penting, yang tidak ada hubungannya dengan langkah-langkah yang sudah dirumuskan, yang sudah diketahui dan dimengerti dalam pattern recognition tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, contohnya lagi misalnya simbologi sederhana.
kita bisa menggunakan simbol-simbol sederhana untuk mewakili konsep atau objek, seperti menggunakan atau bentuk hati yang menggambarkan kasih sayang, atau mungkin satu tema tertentu, misalnya simbol tentang lalu lintas, begitu. Lalu lintas ada tanda ini, tanda ini, tanda ini. Jadi abstraksi kita bisa mengecoh mereka di tanda yang mana di situ tidak ada hubungannya dengan tanda lalu lintas. Kita harus memastikan anak-anak mengabaikan itu. Karena dari situ kita memastikan bahwa anak-anak benar-benar paham polanya, paham pola atau paham pattern recognition-nya. Kemudian cerita bergambar, contohnya misalnya, kita bisa memberikan gambar sederhana dan minta anak-anak menjelaskan cerita di balik gambar tersebut. Dan kita bisa membantu mereka memahami konsep dari representasi visual minimalis. Artinya kita gambar tersebut, kita fokus itu ceritanya apa. Itu sehingga anak-anak bisa kita ketahui dia fokus tidak dengan cerita itu. Dengan dia fokus berarti kita bisa memastikan anak ini memang memahami itu begitu. Nah, ini contoh abstraksi. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Algoritma seperti yang saya sampaikan tadi, itu dilakukan setelah tiga langkah itu dilakukan. Karena algoritma itu adalah eh, inti, bukan inti, artinya langkah terakhir dari dia benar-benar memahami sebuah problem tersebut dan bagaimana solusinya. Nah, karena dalam algoritma itu adalah berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan problem tersebut. Jadi kalau secara teori adalah proses proses berpikir logis dan algoritmik, di mana dapat dimulai dengan merumuskan serangkaian aksi dan langkah atau urutan yang mencapai tujuan. Nah, ini dapat berupa membuat untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Ya, jadi ini sekarang kita akan coba di contohnya. Contohnya misalnya tentang instruksi sederhana. Instruksi sederhana kita bisa meminta anak-anak memberikan instruksi langkah-langkah demi langkah, ya intinya instruksi langkah demi langkah tentang cara melakukan sesuatu, seperti cara mengikat tali, cara membuat sandwich atau yang lainnya, atau cara cara menyusun apa kerajinan tadi, misalnya membuat manik kalung dari manik-manik dan seterusnya. Itu berarti langkah-langkahnya setelah tiga langkah tadi dilakukan, yaitu dekomposisi, pattern dan abstraksi. Contohnya lagi misalnya permainan petunjuk arah. Nah, algoritmnya seperti apa? Kita bisa menggunakan permainan di mana anak-anak harus mengikuti serangkaian petunjuk untuk mencapai tujuan tertentu, gitu ya. Misalnya, bagaimana menyusun langkah-langkah untuk mencari harta karun dengan mengikuti peta sederhana. Dengan misalnya, bagaimana untuk mencapai ayunan, maka langkah-langkahnya harus bagaimana, gitu. Nah, contohnya lagi, misalnya aktivitas memasak. Kita bisa mengajak anak-anak mengikuti resep sederhana yang melibatkan langkah-langkah berurutan. Misalnya membantu mereka memahami pentingnya mengikuti instruksi secara sistematis. Jadi langkah-langkah memasak itu dengan resep sederhana ini mulai pertama apa, kedua apa sampai nanti jadinya masakan itu langkahnya bagaimana. Nah, jadi intinya Bapak Ibu dari contoh-contoh tema yang sudah saya sampaikan tadi, intinya cara membuat soal untuk soal Siti untuk anak usia dini adalah ada tiga hal yang mungkin bisa saya simpulkan. Kita bisa mencari permasalahan yang di sekitar anak-anak, kemudian permasalahan tersebut semestinya simpel, kemudian permasalahan dapat diambil dari hal-hal yang sering dilakukan oleh anak-anak. Jadi fokusnya adalah bagaimana anak-anak itu benar-benar menjiwai konsep dari Siti dan dia bisa memulai pada usia golden age ini sehingga mulai sejak dini anak-anak sudah terbiasa melakukan problem solving dengan lebih baik gitu. Dan ini adalah contoh-contoh yang ada tema-tema juga yang ada dalam video-video peserta yang sudah lulus ya. Kita ambilkan dari video-video terbaik. Ini contoh-contoh tema. Ini tidak saya bacakan semua, nanti bisa dibaca ya satu persatu di dalam di dalam slide ini. Nanti akan kita bagikan PDF-nya. Nah, ini contoh videonya lagi, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, kemudian eh, ini adalah contoh soal bebras. Artinya kalau yang saya contohkan itu tadi adalah bagaimana menerapkan Siti sesuai dengan tema-tema yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dipahami oleh anak-anak kita. Tapi di sini saya perlu menyampaikan juga seperti apa sih soal-soal Bebras atau soal-soal computational thinking yang diterbitkan oleh Bebras yang skalanya adalah skala
PAUD, TK sampai SD kelas 3. Nah, ini contoh-contohnya, Bapak Ibu. Nah, ini umumnya memang dari tingkat SD kalau soal-soal seperti ini. Jadi misalnya ada pertanyaan seperti ini. Misalnya, Joni si berang-berang harus memasang tali pada sekumpulan pohon. Sehingga tali mengenai batang bagian luar pohon sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, jika ada 6 pohon pada posisi seperti gambar berikut, maka Joni hanya dapat memasang tali pada 5 pohon. Gitu. Nah, kemudian pertanyaannya begini. Jika sekumpulan pohon yang ada, apa pohon yang dapat dikenai tali dengan cara tersebut? Nah, ini kan ini diselesaikan dengan cara 4 langkah itu tadi, gitu ya. Sehingga yang diminta adalah eh, yang dikenai tali. Jadi titik-titik hijau ini pohon yang dikenai tali, maka salah satu apa eh, langkahnya adalah kita memastikan patternnya itu yang dikenai tali itu adalah yang ada yang disentuh oleh garis kuning. Kalau yang tidak berarti tidak. Nah, ini polanya atau pattern mengabaikan yang ada ini. Itu. Dekomposisinya pohonnya yang mana, talinya yang mana. Misalnya pohonnya hijau, talinya warna kuning itu dekomposisi. Sedangkan pattern recognition-nya adalah pola kalau dikenai pohon, artinya ini adalah yang dihitung. Yang dihitung jumlah jumlah pohon-pohon yang tidak dikenai tali. Sedangkan algoritmnya adalah urutan mulai dari langkah untuk mengetahui yang dikenai tali itu pertama memahami pohonnya itu warna apa, langkah kedua talinya warna apa, kemudian yang dihitung adalah dikenai tali, berarti yang bersentuhan dengan tali gitu. Sehingga nanti eh, akan tercapai jawaban sesuai dengan jawaban yang benar. Berarti kalau di sini ada 6, berarti jawabannya adalah 6. Nah, itu contohnya Bapak Ibu, contoh untuk contoh dari soal bebras yang skalanya dari PAUD sampai dengan kelas 3 SD. Nah, ini juga pertanyaannya begitu. Jadi ada ada tombol gitu ya. Jika tombol ditekan, warna akan berpindah seperti ditunjuk pada gambar berikut gitu ya. Jadi eh, ditekannya itu searah jarum jam. Jadi searah jarum jam warnanya berubah gitu ya. Jadi awalnya di sini merah hijau, kemudian kuning, maka di sini merah hijau kuning. Berarti nanti kalau setelah ditekan 1 kali gitu ya, jika ditekan tombolnya sekali lagi, maka mana gitu ya. Jadi kan apa jawabannya apa sama apa gitu kan artinya bergeser lagi kan kuningnya sebelah sini apa hijaunya apa masuk ke kuning kemudian merahnya ke hijau dan seterusnya gitu sama juga contohnya ini misalnya ada pola nah ini kan jelas ada gerakan gerakan ular gitu ya nah bagusnya lagi Bebras itu mengajak siswa itu untuk teliti gitu ya jadi di sini kalau Bapak Ibu perhatikan sekilas sama ya antara ini dengan sabuk. Jadi kalau gambar gerakan pertama, sabuk di atas, sabuk kecil di atas, sabuk besarnya di atas, eh, sabuk kecilnya di bawah. Gerakan ketiga berpindah lagi, gerakan keempat berpindah lagi. Jadi selain bergerak ekornya juga bergerak diminta mencari atau siswa diminta pola berikutnya apa. Nah, itu salah satu contohnya. Yang terakhir contohnya misalnya ini apa? Urutan. Jadi di sini ada beberapa jenis pakaian yang hubungannya dengan baju gitu ya, atau keperluan perlengkapan pakaian anak. Jadi ada kemeja, kaos, celana, terus celana dalam ya, sabuk, kaos kaki dan sepatu. Kemudian bunda, bunda bebras ini ya, menaruh perlengkapan. Gitu. Nah, petunjuknya begini, menaruh perlengkapan agar dapat dipakai sesuai urutan. Mulai dari paling atas, Bunda tidak mau anaknya memakai sabuk sebelum ke mejanya, gitu kan. Jadi Bunda itu tidak mau anaknya memakai sabuk dulu sebelum ke mejanya. Berarti kan jangan sampai menaruh sabuk itu di atasnya kemeja kan gitu kan. Ya berarti kalau ada gambar di situ ada sabuk di atasnya kemeja, pasti itu jadi salah gitu. Jadi intinya begitu, intinya diminta untuk mencari mana yang cocok dari gambar ini, urutan ini. Jadi diminta dengan soal-soal bebas itu mengajarkan anak itu untuk berpikir kritis dan teliti, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini masih banyak lagi soal-soal bebas yang nanti bisa Bapak Ibu eksplorasi dan nanti bisa disesuaikan dengan apa kondisi siswanya gitu. Nah, nanti tinggal dibacakan saja. Nah, nanti ketika micro teaching, monggo Bapak Ibu bisa menggunakan tema yang ada di
template. Tapi kalau misalnya mau tertantang ingin mengajarkan anak yang ada di buku si kecil juga nggak apa-apa selama siswanya itu bisa. Intinya laporan micro teaching itu yang wajib dilaksanakan oleh semua peserta sebagai bukti bahwa peserta ini eh, menguasai, artinya Bebras akan memberikan sertifikat resmi sesuai dengan kemampuan dari peserta. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan yang sifatnya memang harus tuntas. Jadi tidak tidak boleh satu peserta pun yang tidak selesai. Jadi kami sangat-sangat berharap dan kami juga mendukung dengan adanya dosen pendamping, kemudian bunda-bunda ketua PD dan bunda-bunda ketua kelompok, ini kita saling bersinergi untuk bisa mewujudkan dari 400 guru yang mengikuti kegiatan ini di Madiun Raya, ini selesai artinya tuntas begitu. Karena satu saja yang tidak bisa selesai, itu nanti akan berpengaruh. Jadi Bebras tidak akan mengeluarkan sertifikat dan nanti program dianggap gagal. Jadi mohon kerjasamanya untuk bisa eh, dilakukan untuk micro teaching ini dan tidak perlu khawatir ini tidak sesulit di kegiatan sebelumnya. Untuk kegiatan sebelumnya itu memang wajib mengumpulkan 4 video bukti micro teaching. Tapi kalau sekarang wajibnya satu, tapi bisa tapi dengan senang hati boleh lebih dari satu. Misalnya katakanlah saya ingin 4 atau 3, tidak masalah kan lebih bagus lagi Bapak Ibu. Jadi wajibnya satu sebagai contoh atau bukti bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan micro teaching dengan menerapkan computational thinking. Nah ini ya contoh-contohnya. Ini ya nanti bisa dipelajari sendiri ya. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, saya masuk ke materi terakhir ya terkait dengan eh, tentang materi Bebras ini. Jadi ada satu materi yaitu yang hubungannya dengan bagaimana membuka atau membuat akun Bebras. Tapi sebenarnya untuk materi ini tidak terlalu dibutuhkan pada saat pembelajaran PAUD. Karena materi untuk guru-guru dari tingkat SD maupun tingkat SMA ya, SD, SMP, SMA yang mana menyiapkan anak-anak didiknya mengikuti mengikuti tantangan Bebras. Menyampaikan ini kepada Bapak Ibu peserta untuk Bebras Bebras di Madiun karena bagaimanapun tetap penting ya, tetap penting untuk diketahui begitu. Untuk tetap penting diketahui bagaimana membuat akun. Karena dengan bisa masuk pada akun Bebras itu akhirnya bisa tahu eh, soal-soal yang paling update gitu. Jadi soal-soal yang paling update seperti apa untuk soal-soal yang saya sempat sebutkan itu tadi, yang sempat saya tayangkan itu tadi. Izin saya share screen dulu. Nah, ini materi tentang pembuatan soal. Sebentar, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu, saya cek lagi. Bentar, bentar ya Bapak Ibu, ada salah teknis ini sebentar. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah soal-soal jadi akun yang ada di dalam latihan Bebras. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa masuk pada latihan Bebras ipp.acid, nanti akan ketemu dengan halaman ini, yang mana halaman ini sangat berhubungan dengan email. Jadi memang para para peserta ini wajib punya email, terutama email dari
Gmail. Nah, tentunya kalau memiliki HP, pastinya kan ada HP ya. Jadi itu email yang milik kita yang bisa biasa kita gunakan dalam dalam kepemilikan HP itu bisa kita gunakan untuk mendaftarkan di dalam website untuk latihan Bebras Challenge ini. Nah, itu kita bisa melakukan proses untuk mendaftarkan gitu ya. Mendaftarkan. Jadi ini sebenarnya ada dua halaman, apa ada dua maaf ada dua link ya, link untuk latihan bebas IPB ACID, kemudian ada Olimpia. Jadi keduanya misalnya salah satu tidak bisa, nanti bisa masuk ke salah satunya. Gitu. Jadi ada dua. Terus di sini juga ada pilihan bahasa gitu ya, bahasa Indonesia ataukah bahasa Inggris. Nah, lalu kita bisa masuk ya, masuk dulu gitu ya. Nanti ketika masuk dengan menggunakan email atau kita login with Google account, kita klik di sini saja, itu juga bisa. Nah, nanti kita akan mendapatkan konfirmasi gitu ya. Misalnya mendapatkan konfirmasi bahwa untuk proses pendaftaran itu akan dapat otentikasi dari melewati email. Maka kita bisa membuka membuka email kita gitu ya. Membuka email kita dulu yang isinya nanti seperti ini. Nah, isinya seperti ini kita tinggal klik saja link warna biru ini. Kemudian artinya sudah terkonfirmasi. Nanti kalau sudah terkonfirmasi akan ada pesan seperti ini. Berarti kita sudah berhasil untuk ini, untuk melakukan autentikasi, maka kita bisa gunakan, kita bisa ulangi login seperti tadi ya, login dengan Google itu tadi, sehingga kita masuklah ke halaman dashboardnya dari latihan Bebras tadi. Nah, isinya apa? Latihan Bebras itu isinya adalah soal-soal dari buku Bebras, Bapak Ibu, dan juga simulasi untuk ikut kompetisi Bebras Challenge. Karena kalau kompetisi itu anak-anak mengerjakan soalnya secara online dan ada timernya. Nah, eh, mungkin Bapak Ibu putra-putrinya ingin diikutkan tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi untuk bisa ikut Bebras Challenge itu semua semua siswa siswa dari tingkat apa PAUD sampai dengan tingkat SMA. Katakanlah ingin diajari di private sendiri karena kami di Bebras ini kami dari 92 biro juga masih memiliki keterbatasan, tidak semua menjangkau semua sekolah. Seperti sekarang Bebras Widyagama yang kami jangkau adalah PAUD, sedangkan mungkin SD yang SD atau putra-putri Bapak Ibu setelah SD tapi belum dapat materi tentang Bebras itu Bapak Ibu bisa mengajarkan mereka dengan pengetahuan dari computational thinking yang sudah dipelajari hari ini itu bisa diajarkan ke siswanya, ke putranya, putra-putrinya, kemudian bisa diarahkan untuk ikut tantangan Bebras. Itu tidak masalah, Ibu. Jadi tidak harus siswa yang ikut tantangan Bebras itu pernah mengikuti pelatihan Bebras, tidak harus. Tapi setidaknya pernah mendapatkan materi itu mungkin dari orang tuanya sendiri gitu ya. Misalnya eh, selama ini begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ini kan kita bisa klik ya. Misalnya kita ingin mencari yang si kecil. Kalau yang untuk skala PAUD itu si kecil. Jadi kita bisa klik. Nah ini memang di sini tingkat SDMI. Tapi ya itu intinya karena awalnya itu memang belum ada secara resmi itu PAUD gitu ya. Jadi kalau PAUD masuk mana? Masuk si kecil gitu, masuk si kecil. Nah, kemudian kita bisa klik di sini. Jadi si kecil ini adalah PDF dari ininya. Salah satunya PDF dari buku si kecil ya, buku soal-soal bebas untuk si kecil. Kemudian latihannya juga. Nah, di sini juga latihannya juga ada. Nah, ini dan intinya semua mulai dari latihan soal sampai dengan simulasi dari latihan juga disediakan di sini. Nah, ini mohon maaf saya tidak bisa praktekkan, nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri. Nanti kita bekali dengan materi ini. Baik, Bapak Ibu, eh, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi mulai dari konsep Bebras, konsep pengenalan Bebras, konsep computational thinking, kemudian pembahasan pembuatan soal sampai dengan membuat akun. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan waktunya kepada Ibu Moderator. Monggo Bu Ani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari empat materi yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri,
pastinya sudah ada banyak pertanyaan yang tentunya ingin sekali ditanyakan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Tapi mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita langsung ke masing-masing dosen pendamping saja. Jadi sebelum kita masuk kepada sesi breakout room, mungkin bisa dibantu untuk share presensi operator. Monggo Bunda-Bunda bisa mengisi presensi dan juga post test yang dikirim oleh operator. Operator sudah dikirim linknya. Juga saya infokan, jadi nanti terkait sesi breakout room, masing-masing anggota kelompok nanti bisa langsung masuk kepada room yang sudah disediakan sesuai dengan kelompoknya. Jadi saya umumkan mungkin untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 nanti dengan dosen pendamping Bapak Arif Rizky Fadilah, kemudian kelompok 5, 6, 7, dan 8 dengan Ibu Dini Kristianti, kemudian kelompok 9 dan 10 dengan Ibu Wahyu Wulandari, kelompok 11, 12, dan 13 yaitu dengan saya sendiri, Hanifatus Sahrol, kemudian kelompok 14, 15, dan 16 dengan Ibu Mamba'us Saadah, kemudian kelompok 17 dan 18 dengan Ahmad Fairuz Abadi, kelompok 19 dan kelompok 20 dengan Ibu Mufidatul Maksumah. Monggo bisa mohon untuk operator apakah sudah dikirim linknya? Nah itu link presensinya mungkin bisa diisi dulu nggih Bu. Saya beri waktu 5 menit untuk mengisi presensi dan juga post test sebelum masuk kepada